Tapi dari topik Anda hanya satu nih perbankan. Kenapa? Nanti kita ulas, kami tampilkan berikut saham pilihan dari Mas Raka Juniko, Research Analis FNC Sekuritas. Yang pertama, UNTR direkomendasikan spekulatif buy dengan support 2.600, maksud kami 26.025, resisten 28.650. BRI buy 4.820, resisten di 5.120. ADMR buy 1.640 sebagai support, resisten 1.930, dan Astra International buy on weakness, support 5.550, resisten di 6.100. Kita ke BRI, Mas Raka, mengapa hanya BRI dari keempat saham yang Anda rekomendasikan? Ataukah karena ingin beragam? Oke, memang sebenarnya kalau untuk first quarter nanti, ini menurut kami ini sektor yang paling menarik ya. Ada dari banking dan juga komoditas gitu. Nah, kenapa BBRI? Karena menurut kami BBRI ini masih memiliki capital adequacy ratio yang paling tinggi di antara banking yang lainnya, itu di 26,1%-an pada kalau kita lihat 9 month-nya begitu. Dan juga hal ini dapat didukung dari ekosistem, terutama dari UMKM-nya juga, makro holdingnya ya, yang cukup kompetitif juga begitu untuk menjadikan BBRI ini sebagai top picks kami begitu. Sementara untuk komoditas, memang kalau kita lihat United Tractor ya, dan hal ini berkaca pada Inggris, di mana Inggris kemarin kalau kita lihat berita ya, ini Inggris kembali membuka pertambangannya setelah 30 tahun ini ditutup gitu. Hal ini seiring dengan krisis energi memang masih terjadi di Eropa sana gitu. Sementara itu kami melihat memang untuk United Tractor ini dan juga ADMR ini dapat menjadi pilihan topics ya juga untuk komoditas begitu, seiring dengan exposure yang positif juga untuk batu bara, terutama pada kuartal 4 tahun ini dan juga first quartal tahun depan gitu, Mbak. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tadi BRI. BRI Anda bilang ada support di 4820, resisten terdekat 5120. Kemarin closing 4960 dan dalam satu minggu terakhir turun 0,4%. Buy di 4960? Halo, Mbak? Ya, untuk BRI kita buy di 4960 saat ini atau tunggu di dekat-dekat support? Oke, untuk sementara untuk hari ini ya, memang ada exposure negatif dari Wall Street pada pagi hari ini, di mana pelaku pasar ini cenderung berspekulasi kalau nantinya The Fed ini akan lebih hawkish seiring dengan kasus positif dari pasar ketenaga kerjanya dan juga GDP kuartal 3 yang direvisi, sehingga memang kami lebih kepada untuk buy ya, untuk BBRI nantinya bisa mencermati area supportnya untuk melakukan entry, karena hal itu karena masih ada sentimen dari market ini yang bisa mengacu kepada pasar pada hari ini untuk bearish dan tertekan gitu, Mbak. Harga wajar dari BRI di posisi berapa? Karena kan investasi di banking ini harusnya medium ya. Yes, kalau untuk BBRI ini target price-nya ini kita di 5.700, Mbak. 5.700. Oke, yang terdekat 5120 buy BRI. Baik, kita ke UNTR, spekulatif buy, tapi harganya kayaknya kurang bersahabat ya untuk retail karena 26 ribuan posisinya. Iya, untuk United Tractor memang tadi sudah disebutkan katalis positifnya, di mana United Tractor ini kan dia menjual alat berat khususnya di sektor pertambangan gitu. Setelah kami melihat untuk Eropa ini yang kembali membuka dari pertambangannya, terutama di Inggris, hal ini mengisyaratkan kalau kedepannya ini untuk penjualan dari alat Komatsunya ini masih cukup prospektif begitu. Walaupun memang ada potensi penurunan, namun hal ini masih menjadi hal yang menguntungkan bagi United Tractor sendiri gitu. Oke, secara spekulasi sektor-sektor berbasis energi, tambang khususnya batubara begitu ya, tampaknya masih menjadi leader saat ini ya di tengah ketidakpastian di menjelang tahun 2023 ya. Iya, begitu, Mbak. Oke, Mas Raka, kita lihat bahwa penutupan di UNTR adalah level psikologis 27.000, tapi Anda merekomendasikan dengan support 26.000, 25 dengan target 28.650. Jadi di posisi 27.000 ini kita cicil beli aja ya? Iya, begitu, Mbak. Karena memang untuk rekomendasinya memang spek buy ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal itu sendiri. Pola yang terbentuk dari teknikal ini membentuk pola apa?
Kalau untuk dari polanya dari United Tractor ini sendiri memang lebih kepada untuk fase dari konsolidasinya yang berada di bawah sana, dan memang nampaknya ini juga masih dalam trend bearish gitu, dan memang untuk dari seginya kita melihat United Tractor ini akan nantinya mencenderung untuk membuat pola dari reversed head and shoulder begitu, Mbak. Oke. ADMR, seberapa menarik saham yang satu ini nih? ADMR, Adaro Minerals Indonesia. Kenapa bukan saham Adaronya, induk usahanya? Oke, kalau kita lihat memang kemarin Adaro ini sudah rally cukup lumayan ya. Sementara itu dari untuk entitasnya itu ADMR, memang kami lihat dari perspektif dari fundamentalnya yang memang ke depannya ini untuk thermal ini, coking coal-nya ini masih cukup potensial, khususnya di pasar Eropa sana begitu, dan juga dari pembukaan dan dari ekonomi China juga, dan juga India yang semakin tinggi demand-nya begitu. Dan kami juga melihat dari sisi teknikal di mana untuk ADMR ini masih berada pada rentang sideways gitu, dan berpotensi untuk nantinya menuju resisten terdekatnya begitu, Mbak. Resisten terdekatnya Anda sampaikan tadi di 1930 dan saat ini di 1720 gitu ya. Ada support di 1640. Oke, Ya, dibanding dengan induk usahanya Adaro yang Anda katakan dalam beberapa waktu terakhir sudah menguat, akan lebih menarik di ADMR ini karena kemungkinan akan mengikuti induk usahanya ya. ya. Oke, yang terakhir saham pilihan adalah Astra Internasional. Apa yang menarik dari Astra saat ini? Oke, untuk Astra ini kami lebih melihatnya kepada katalis berupa kedepannya ini memang industri otomotif ini akan mendapat dukungan dari EV ya, di mana pemerintah kemarin sudah melancarkan rencana insentif. Namun kalau kita lihat memang untuk respon dari pelaku pasar sendiri, mereka ini lebih cenderung untuk transisinya itu ke hybrid dulu, Mbak. Dan kemarin kan Toyota merilis Kijang Innova yang Zenix ya, dan itu memang cukup direspon positif oleh pasar, karena itu tadi pasar melihatnya kita harus transisi dulu ke hybrid baru kita ke EV, karena fasilitas untuk EV sendiri itu masih belum banyak begitu, Mbak. Kenapa harga sahamnya masih merah? Oke, untuk ASI memang kita lihat memang untuk ASI ini ya, Pak, ini memang tengah berada di fase konsolidasinya begitu, Oke. di mana untuk dari sisi teknikalnya ini memang bentuk dari pola triangle itu sendiri begitu, Oke. tepatnya symmetrical triangle-nya begitu. Dan Oke. memang diharapkan dengan nantinya ada dukungan dari entitas juga seperti Untar ini, yang untuk traktor ini bisa menjadi harus positif, dapat mendorong kenaikan dari saham ASI begitu, Mbak. Baik, ada kecenderungan sebelum beralih ke benar-benar menjadi kendaraan listrik yang pure, kendaraan listrik begitu ya, akan ke hybrid dulu, di mana produk-produk dari yang dijual oleh Astra ini kebanyakan juga adalah hybrid begitu ya, sehingga permintaannya akan meningkat begitu Mas Raka ya. Ya, teman harus diperhatikan juga dari mobil-mobil Korea sana ya, seperti Hyundai yang memang ini cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya untuk Astra International. Makanya Astra ini dengan cepat mereka adaptif, dan hingga kemarin ini merilis salah satu inovasinya di mobil hybrid sana begitu, Mbak. Oke, dan harganya sudah cukup murah karena selama 6 bulan terakhir sudah turun 16%, dan 1 minggu terakhir juga tetap turun 0,43%. Jadi sudah dilihat sedang di fase-fase konsolidasi, dan ini akan confirm mengalami kenaikan kalau mampu break di 6.100 yang merupakan resisten terdekat dari Anda ya Mas Raka. Untuk resisten terdekat sebenarnya di 5.950, Mbak. Dan memang kalau kita lihat selama fase konsolidasi ini, volume perdagangannya ini cukup besar, sehingga kami asumsikan bahwa pelaku pasar ini memang cenderung untuk melakukan akumulasi terhadap saham Astra Internasional. Oke, baik. UNTR, BBRI, ADMR, dan Astra sudah kita ulas pemirsa sebagai rekomendasi dari MNC Sekuritas. Itu telah menunjukkan pukul 9:05 di mana indeks harga saham gabungan tentunya sudah dibuka. Kami tampilkan pemirsa datanya pada pembukaan pagi hari ini. IHSG setelah kemarin menguat tipis 0,06%, ditopang oleh sektor teknologi, saat ini turun 0,54%, kisaran 6.787. Jakarta Islamic Index LQ45 juga tertekan. Jakarta Islamic Index turun 0,58%, LQ45 turun 0,59%. Kemudian pemirsa, kita juga akan menyimak ya beberapa saham yang menjadi kategori top gainers. Di antaranya pemirsa adalah saham
BSBK yang akhirnya berbalik arah menguat hampir 3% di 214. S Hardware 2,06% di 496. PADA 16,46% 191. Kemudian ada BRIS 1,64% pada posisi 1.240. Kemudian pemirsa, kita juga masih menantikan data top losers, tetapi dapat saya sampaikan bahwa sektor yang memimpin pelemahan ini adalah energi, turun 1,02%. Teknologi yang kemarin memimpin penguatan juga turun 0,81%. Barang baku turun 0,53%. Kemudian pemirsa, properti turun 0,02%. Kita lihat top losers. Adaro pemirsa turun 2,54%, BBRI turun 1,01%, Telkom turun 0,8%, Goto lagi-lagi turun 2,25%, 87. Mas Raka, BBRI yang merupakan salah satu rekomendasi Anda ini turun ke 4.910. Bagaimana rekomendasinya? Turunnya juga cukup dalam ya, 1%. Oke, untuk BBRI kami masih rekomendasi untuk buy ya. Sementara dengan pelemahan hari ini bisa menjadi langkah untuk pelaku pasar yang nantinya untuk melakukan akumulasi buy terhadap saham BBRI ini. Karena yang kami pandang untuk BBRI ini, setelah outlook-nya ini masih positif, Mbak. Outlook-nya masih positif dan pelemahannya juga sebenarnya masih di atas level support yang Anda berikan. Anda katakan BBRI support 4820 dan IHSG saat ini, maksud saya adalah BBRI saat ini 4920 ya. Jadi supportnya masih terjaga gitu ya? Iya, begitu Mbak. Oke, jadi boleh akumulasi saja sampai dengan support di 4820 ya? Iya. Oke. Kemudian yang menarik dari gainers tadi saya lihat adalah S Hardware. Ini dalam beberapa hari terakhir ini sudah mengalami penguatan S Hardware, tapi saat ini detik ini juga sudah turun lagi nih. Kemarin sih sempat menguat dalam satu pekan 20%. Wajar ya mungkin ketika sudah terjadi profit taking dengan kenaikan sepekan 20% itu. Ya memang kalau dilihat ini untuk S Hardware ini koreksinya cukup, walaupun nanti koreksi ya, ini bisa dikatakan wajar. Cuman kami ini merekomendasikan untuk retail ini salah satunya itu sebagai topiknya itu adalah SS, Mbak. Oke, jadi apa rekomendasinya untuk S Hardware? Untuk S Hardware kita masih buy. Masih buy ya? Buy dengan target price ini kemarin ini di 640-an. Target price di 6.000, oke 600. Target price di posisi berapa? 640-an, Mbak. 640? Ya. 640. Buy dengan pelemahan saat ini ya. Supportnya di posisi berapa yang bisa menjadi tahanan kalau ternyata pelemahannya cukup dalam? Kalau untuk supportnya ya, Mbak, ini kita ada di 450-an. Oke, 450 sebagai support. Jadi kalau hari ini turun ke bawah, lebih di bawah dari 450, jebol ke bawah, jangan beli gitu ya. Ada kemungkinan turunannya akan lebih signifikan. Ya, bisa menguji dari support berikutnya yang kami tetapkan di level 400-an, Mbak. Oke, jadi kalau 450 jebol, tunggu lagi di 400-an ya? Ya. Masih ada posisi 640 sebagai resisten pertama untuk S Hardware ya? Ya. Oke. Kemarin yang cukup menarik juga, Mas Raka, adalah BLTZ. Ini adalah geraha layar prima yang akhirnya disuspend oleh Bursa Efek Indonesia karena dalam sepekan naiknya 32%. Apa sih sebenarnya, ada tidak informasi terkait dengan BLTZ ini? Ya memang kalau kita lihat saham BLTZ ini tadi sudah menguat ya dari yang semula ini sebenarnya sudah sideways di 1.750-an dan kemarin ini ke level 4.500-an gitu. Memang kalau kita lihat juga secara volume juga ini cenderung terus meningkat walaupun pada perdagangan kemarin ini semenjak tetap disuspend ataupun ini sudah mengalami penurunan volume, Mbak, gitu. Sebenarnya untuk informasi berikutnya memang untuk BLTZ ini masih kami monitoring gitu, Mbak. Maaf, masih apa? Masih kami monitoring, Mbak. Oke, masih dimonitoring gitu ya. Baik. Dan bagaimana peluang untuk indeks harga saham gabungan yang kayaknya fluktuatif ya? Kemarin udah sempat memberikan harapan positif, tapi sekarang turun lagi. Peluangnya sampai dengan, karena kan ini pekan terakhir, minggu terakhir, hari terakhir gitu ya di pekan ini, dan minggu depan itu adalah minggu terakhir di tahun 2022. Bagaimana peluang IHSG di waktu-waktu yang sangat pendek ini?
Oke, memang kalau kita lihat nampaknya ISG ini masih belum ataupun masih malu-malu ya untuk Masih malu. menguat. Sehingga kalau kita memang untuk ISG ini memang akan cenderung beres dulu. Sementara itu yang menjadi supportnya untuk pada tahun ini ya ataupun seminggu depan ini ada di level 6.641. Namun kalau kita lihat memang pelemahan ISG pada hari ini seiring dengan katalis negatif ya dari Wall Street sana dan juga di bursa Asia begitu, Ya. Mbak. Oke, jadi sama seperti pergerakan bursa global yang cenderung turun, IHSG pun juga dilanda aksi jual begitu ya. Dan IHSG ada target dari Anda 6.900 untuk akhir tahun ini ya. Ya, begitu, Mbak. Terima kasih banyak Mas Raka untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Sukses selalu untuk Anda dan selamat menyambut libur Natal dan Tahun Baru ya Mas Raka. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi.